Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satres Narkoba Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Bumi. Polsek Grobogan memberikan bantuan air bersih puluhan warga desa Karangrejo di tengah musim kemarau. Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor melalui apel kesiapsiagaan Karhutla tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Bumi. Seorang terduga pengedar berhasil diamankan, sementara seorang lainnya yang diduga sebagai bandar masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Satres Narkoba Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu berinisial AH, warga desa Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Penangkapan dilakukan di kediaman seorang terduga bandar berinisial MY di desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas peredaran dan transaksi sabu di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas Satres Narkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penggeledekan di tempat kejadian perkara. Saat petugas tiba di lokasi, pemilik rumah berinisial MY tidak berada di tempat. Petugas hanya menemukan tersangka AH di dalam rumah tersebut. Sempat mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, AH berhasil diamankan petugas tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita 13 kantong plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,51 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk sarana transaksi, serta sejumlah uang tunai hasil penjualan narkotika. Saat ini, tersangka AH beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Bangkalan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan MY, pemilik rumah yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu, telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan masih dalam pengejaran petugas. Polres Bangkalan menegaskan akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengoptimalkan penegakan hukum serta menggandeng masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas narkoba. Dari Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus periode Maret hingga Juli 2026. Sebanyak lebih dari 5 kg sabu dan ganja dimusnahkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mencegah peredaran gelap narkotika di masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 5 laporan polisi selama periode Maret hingga Juli 2026. Pemusnahan dilakukan di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Sultra Selasa 4 Agustus 2026 dengan menggunakan mesin insinerator milik Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 5.453,6 gram, terdiri dari 3.337,6 gram sabu dan 2.076 gram ganja. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dengan 5 orang tersangka, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Amri Yudi Syamsula menyampaikan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses penyidikan sekaligus upaya memastikan narkotika hasil pengungkapan tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
Dari hasil pengungkapan tersebut, Polda Sultra memperkirakan sebanyak 54.536 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Capaian ini menjadi motivasi bagi jajaran Ditres Narkoba Polda Sultra untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Negeri Komawe Selatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai Kendari, BNN Kota Kendari, serta BPOM Kendari. Sinergi antar instansi terus diperkuat dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Polda Sultra mengimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak mencoba menggunakan narkotika dalam bentuk apapun. Dari Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Polsek Legok Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Cakung Wareng, Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. 1 orang pelaku berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang kemudian dikembangkan melalui penyelidikan intensif oleh Unit Reskrim Polsek Legok hingga pelaku berhasil ditangkap. Kapolsek Legok AKP Diki Wahyudi mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat dari aksi kriminalitas. Polsek Legok juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat, profesional, dan sesuai hukum. Dari Humas Polres Metro Tangerang Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Polresta Surakarta berhasil mengungkap kasus pencurian dengan sasaran rumah warga lanjut usia. 2 pelaku lintas provinsi berhasil ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan secara intensif berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Berikut informasinya untuk Anda. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo menyampaikan hasil pengungkapan kasus pencurian yang menyasar rumah warga lanjut usia. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Satreskrim Mapolresta Surakarta. Petugas mengamankan 2 tersangka yang berasal dari Sulawesi Selatan. Keduanya diduga memiliki peran berbeda saat beraksi. Satu pelaku mengalihkan perhatian korban, sedangkan pelaku lain masuk ke dalam rumah dan mengambil perhiasan emas milik korban. Bermodalkan rekaman CCTV, keterangan saksi, dan penyelidikan mendalam, Satreskrim Polresta Surakarta berhasil menangkap kedua pelaku. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, sepeda motor, telepon genggam, pakaian, helm, tas, sepatu, serta uang tunai yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Polresta Surakarta mengimbau masyarakat, khususnya para lansia, agar lebih waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Masyarakat juga diingatkan untuk selalu mengunci pintu rumah dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Dari Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Prosesi Pagi akan segera kembali.